Nah, ini cara memakai pakaian ihram wanita. Harus telapak tangannya terbuka, tidak boleh tertutup. Tapi yang belakang sini harus tertutup. Maka ibu-ibu supaya memakai kaos tangan seperti ini. Memakai kaos tangan seperti ini, telapak tangannya terbuka tapi belakangnya tertutup. Dan supaya pakai kaos tangannya ini yang panjang, sehingga kalau takbir Allahu Akbar maknanya tidak turun. Kalau ini turun, sikunya kelihatan, terbuka auratnya, tawafnya batal. Oleh karena itu saya sarankan memakai manset. Harus seperti ini. Tidak boleh memakai kaos tangan seperti ini. Kemarin saya melihat orang tawaf di Masjidil Haram, ada yang memakai kaos tangan seperti ini. Ada enggak yang pakai kaos tangan seperti ini? Ada enggak? Mana? Oh ini ya. Loh, saya kemarin lihat orang tawaf di Masjidil Haram, ada yang pakai kaos tangan seperti ini. Kenapa enggak boleh? Ini sebagian telapak tangannya tertutup. Nah, ini kalau tertutup, ini kena denda. Yaitu boleh memilih menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Karena ibadah umroh itu pahalanya sangat besar. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya juga harus sangat berhati-hati. Perhatikan ya Pak ya, nanti kalau istrinya pakai seperti ini, dikapake nggih, dielekkan itu bahasa Indonesia apa? Dielekkan, diingatkan, jangan seperti ini. Kenapa kok tidak boleh? Karena menutup sebagian telapak tangan. Dan tidak boleh memakai kaos tangan seperti ini. Nah, ini kan untuk apa, ada yang pakai seperti ini? Ada Pak, ada Bu. Dan tidak boleh memakai kaos tangan seperti ini. Nah, seperti ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Menutup sebagian dan ini terbuka sebagian yang lain, sehingga tidak sempurna menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini ada waktu saya membimbing haji 2016, 2017, ada yang memakai ini. Oleh karena itu nanti bapak-bapak dan ibu-ibu para pembimbing akan mengingatkan, kaos tangannya dipakai, kaos kakinya
pakai. Ini yang khusus untuk ibu-ibu. Dai tidak boleh tertutup. Dai tidak boleh tertutup. Oleh karena itu jangan sampai ibu-ibu memakai pakaian ihramnya menutup dahinya. Dahi itu apa dahi? Dahi kok batuk ya? Dahi itu palarapan. Nah, itu bahasa Jawa yang basa Inggil gitu Pak nggih. Lah, dahi itu palarapan. Palarapan itu batuk. Jadi jangan sampai dahinya tertutup. Tapi dahinya tertutup, tidak terbuka. Dahi harus terbuka. Dahinya harus terbuka. Tapi jangan sampai satu lembar rambut pun kelihatan. Ya, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak harus saling mengingatkan. Karena kalau pakaian ihramnya itu tidak sempurna, nanti tawafnya tidak sempurna. Nah, ini yang penting diperhatikan. Apapun yang kita laksanakan, kalau masalah pakaian ihram tidak diperhatikan, nanti semuanya kita akan merasa rugi sendiri. Nah, ini untuk yang ibu-ibu. Memakai sarung tangan, memakai kaos kaki, telapak tangan tidak tertutup. Nah, ini yang pakaian bapak-bapak. Kalau pakaian bapak-bapak itu adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ini pakaian ihram untuk laki-laki. 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ini 1 lembar untuk sarungan. Yang 1 lembar lagi untuk selendangan. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu memakai pakaian ihram, itu semua pakaian berjahit harus dilepas. Bajunya harus dilepas. Kaos dalamnya harus dilepas. Celana panjang harus dilepas. Celana pendek harus dilepas. Celana dalam harus dilepas. Dan melepasnya harus melepas sendiri. Betul Pak? Oleh karena itu, cara memakai pakaian ihram tidak boleh sembarangan. Karena kalau sembarangan sampai auratnya kelihatan, nanti tawafnya tidak sah. Tidak boleh memakai pakaian ihram begini, tidak boleh. Ini tidak boleh begini. Kenapa? Kalau begini nanti kalau jalan kelihatan auratnya. Apalagi nanti kalau dodok malah auratnya kelihatan. Oh, ini penting sekali. Oleh karena itu cara memakai pakaian ihram untuk bapak-bapak ada caranya. Yang penting ketika jongkok, ketika berjalan auratnya tidak kelihatan.
Itu yang penting. Caranya bagaimana silahkan. Saya akan mempraktekkan sebagian saja. Salah satunya adalah ini dimasukkan, yang sebelah kiri dimasukkan, kemudian ditutupkan. Kalau demikian ini, insya Allah nanti kalau jongkok, kelihatan enggak? Apanya? Loh ya Allah. Kido poso ora iki. Yang dimaksud kelihatan tuh auratnya apa tidak gitu kok. Nah, kalau gini kan auratnya tidak kelihatan. Jalan juga tidak kelihatan. Ya, misalnya ini tidak kelihatan. Apa ono mlaku ngene. Dan ini harus disabui. Karena kalau tidak disabui bahaya. Nanti jalan-jalan ke sorak minal ngelotroin nanti malah. Yang kedua, bapak-bapak nanti bisa dipraktekkan dan ibu-ibu bisa membantu. Ini yang kedua. Nah ini lebih gampang. Hanya saja kalau yang ini tidak rapi. Tapi ini sudah bisa berfungsi menutup aurat. Kita jongkok juga tidak kelihatan, kita jalan juga tidak terbuka auratnya. Monggo bapak-bapak mau memakai yang mana yang paling nyaman. Dan yang ketiga, ini tidak sama, yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Kemudian ditutup begini, langsung ditutupkan. Nah ini juga tertutup. Kemudian kita pakai sabuk. Ini sabuknya kok lobok ya? Kencengnya gimana Pak ini? Mungkin karena puasa mungkin ya. Ya wis ngene ra apa. Harus memakai sabuk. Ini sabuk ini menjadi wajib karena akan menghindari lepasnya pakaian ihram. Kalau tidak disabui, kain ihramnya lepas padahal tidak memakai pakaian, wah itu bisa menjadi gaduh itu. Oh iya. Nah kemudian yang satu lagi ini untuk selendangan. Bahu kanan terbuka, bahu kiri tertutup. Dan ini disunahkan ketika kita sedang melaksanakan.
disunahkan hanya ketika melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kalau sholat tidak begini. Kalau nanti dari Bir Ali naik bis atau naik kereta cepat tidak begini, tapi begini. Bahu kanan maupun bahu kiri tertutup. Nah ini kalau tidak tawaf. Kalau tawaf disunahkan bahu kanan terbuka, bahu kiri tertutup. Dan ketika seorang laki-laki memakai pakaian ihram, semua pakaian berjahit harus dilepas. Dan tutup kepala harus dilepas. Nah, begini. Kalau nanti kepalanya tetap memakai tutup kepala, ini terkena dam, yaitu memilih menyembelih seekor kambing. Tadi sudah 1 kambing loh, ini tambah siji neh loh. Atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hati dalam memakai pakaian ihram. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita ini berada di mana, Pak, Bu? Kita ini berada di Madinah. Etok-etoke. Jadi kita sudah berada di Hotel Madinah karena akan menuju ke Mekah. Kita harus memakai pakaian ihram. Disunahkan memakai pakaian ihram kalau ibu-ibu seluruh badan tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Bapak-bapak, semua pakaian berjahit harus dilepaskan, hanya memakai 2 lembar kain yang tidak berjahit dan tidak boleh menutup kepala. Kemudian disunahkan untuk memakai wewangian. Bapak dan ibu-ibu, kita sekarang masih di Hotel Madinah, sudah memakai pakaian ihram, kita istirahat dulu. Sebelum berangkat ke Bir Ali, silahkan nanti makan dulu. Bukan di sini, kalau di sini kan puasa. Nah, ini kita yang Medina, kita makan dulu, kemudian kita melaksanakan sholat. Biasanya jam 2 ya Pak ya. Jam 2 kita check out dari Medina, kita nanti akan sholat zuhur ikut imam masjid Medina dan dijamak qashar dengan asar.